Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamatin Nabila di semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surakencana, di mana Nabila akan mereview jurnal yang berkaitan juga dengan materi yang berkaitan tentang keputusan basiking dalam PTUN atau Tausan Negara. Di mana judulnya ialah upaya administrasi dalam Peratun, di mana ditulis oleh Ujang Abdullah, SHMSI. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang upaya administrasi, terlebih dahulu akan dibahas apa yang dimaksud dengan sengketa tausan negara, di mana keputusan tausan negara atau KTUN, saya singkat KTUN, dalam hal-hal yang berkaitan dengan keputusan tausan negara tersebut menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 86, Jumto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tausan Negara atau PTUN. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkan KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan KTUN ini menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, Jumto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tausan Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tausan negara yang berisi tindakan hukum tausan negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu. Di mana pasal tersebut ternyata KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara dengan ciri-ciri yang pertama penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat PTUN, yang ketiga berisi tindakan hukum TUN, yang keempat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang kelima bersifat konkret, individual, dan final, yang keenam menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Dan menurut Philippus M. Hajon 2002 dikelompokkan beberapa jenis KTUN. Yang pertama ada KTUN perorangan dan kebendaan, di mana sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya. Yang kedua ada KTUN deklaratif dan konstitutif, ada KTUN bebas dan terikat, ada KTUN yang memberikan beban dan yang menguntungkan, juga ada KTUN seketika dan permanen, juga ada KTUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, Jumto Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Negara. Yang pertama ada KTUN positif, yang kedua ada KTUN negatif, KTUN fiktif, dan ada KTUN fiktif negatif. Dan juga dalam sengketa tata negara itu menimbulkan, yang pertama ada keputusan tentang perizinan, yang kedua ada keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, yang ketiga ada keputusan tentang kepegawaian, yang keempat dan selanjutnya yaitu menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang perubahan asas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang pertama ada sengketa kepegawaian diselesaikan melalui peradilan tata negara, yang kedua sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEG. Adapun ada dasar hukum upaya administrasi dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 Jumto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal satu badan atau pejabat TUN, negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Adapun bentuk upaya administratif dan cara pengujiannya, pertama berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, Jumto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang TUN, ada bentuk upaya administrasi. Yang pertama ada banding administrasi, yang kedua ada keberatan. Seperti itu. Mungkin sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga di mata kuliah Peratun dan saling berkaitan. Nah, untuk banding administrasi itu apabila penyelesaian sengketa TUN ini dilakukan oleh instansi lain dari badan atau pejabat TUN yang menerbitkan keputusan tata negara yang bersangkutan. Contohnya, keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEG berdasarkan nomor 30 tahun 1990 tentang disiplin PNS. Terus, kalau keberatan itu adalah apabila penyelesaian sengketa TUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN tersebut. Contohnya dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ketentuan umum perpajakan. Sekian untuk review jurnal dari pertemuan ke 13 kali ini berkaitan dengan keputusan TUN.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat bertemu kembali di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.